Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Kayak pantat dipotong. Ada yang seneng pantatnya semok seperti ini gitu. Nah, kali ini gue bakal nge-review sebuah mobil LCGC yang paling laris saat ini, yaitu Brio Satya eCVT. Oke, kali ini gue bakal ngebahas eksteriornya dulu, Brio eCVT tahun 2019. Jadi ini adalah Brio generasi kedua. Jadi mobil ini muncul di Jagat Raya Indonesia itu tahun 2018. Jadi penampakannya seperti ini. Kita akan ngebahas eksteriornya dulu. Oke, let's go. Oke, kita akan ngebahas bagian depannya dulu. Bisa dilihat dengan jelas bahwa perubahannya cukup drastis dari yang lama ke yang baru ini. Jadi ini merupakan Brio yang menurut gua semakin tampan, ya. Sudah pipih lampunya, terus grillnya, terus bempernya itu sudah semakin bagus, sudah ada fog lamp, terus ada krum-kruman di sini, dan untuk emblemnya sudah diubah. Aslinya tidak seperti itu, aslinya dah krum-kruman. Jadi kurang lebih mobil ini mirip dengan Mobilio, cuman ada perbedaan sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini Brio itu dia bisa pakai bempernya Mobilio. Nah, kebanyakan yang upgrade dari Mobilio ini pakai bempernya si Mobilio RS. Karena apa? Karena Mobilio RS itu lebih ganteng menurut gua daripada bemper aslinya Brio gitu. Jadi kalau untuk headlamp ini kita bisa lihat dia masih halogen biasa dan fog lampnya pun masih halogen biasa. Kalau untuk yang RS pun masih sama. Jadi kalau misalkan biasanya anak-anak Brio itu yang hobi modifikasi itu diganti pakai headlampnya Mobilio RS begitu. Jadi begitulah, nggak bisa banyak yang bisa dijelaskan untuk bagian depannya, kurang lebih seperti itu. Dia makin ganteng, makin pipih menurut gua, dan tampangnya mirip-mirip Mobilio. Istilahnya ini adalah Mobilio yang dipendekkan jadi 2 baris gitu. Kalau Mobilio kan 3 baris. Oke, selanjutnya kita ke sampingnya. Oke, bisa kita lihat sampingnya. Jadi dia lebih panjang. Sekarang panjang keseluruhannya itu 3800 mm dan untuk lebarnya itu 1680 mm. Jadi bisa dikira-kira bahwa kalau panjangnya lebih panjang, jadi kapasitas bagasi dan baris keduanya itu lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu dia sempit ya, jadi kurang nyaman di baris keduanya, dan bagasinya pun sangat sempit. Jadi perubahannya itu cukup positif untuk Honda. Jadi dia mendengarkan keluh kesahnya dari customer-customer sebelumnya gitu. Cuman ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang lebih senang yang kayak pantat dipotong. Nah, ada yang senang pantatnya semok seperti ini gitu. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi untuk bagian velgnya dan bannya itu sudah diubah oleh ownernya supaya terlihat makin ganteng lagi. Yang tadinya ada 17565 R14, tapi diganti oleh ownernya yaitu ban ukuran 15 ring 15 ya. Jadi ukuran bannya itu sekarang 165 60 R15. Mereknya HSR ya. Jadi
Menurut gua ini menambah ganteng, tapi mungkin sedikit mengurangi kenyamanan begitu. Untuk di bagian sennya itu ada di sebelah fendernya. Kalau untuk yang RS, Brio RS itu sudah ada di bagian kaca spionnya. Jadi kalau kalian ingin mengupgrade itu bisa banget gitu. Jadi sudah banyak di marketplace, di jualannya, dan sudah banyak yang bisa merubah dari yang tadinya melipat pakai tangan, terus sekarang sudah bisa auto retract. Nah gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali aksesoris untuk Brio ini. Dan itu kalau nggak salah adiknya Akbar Rais ya, dia sudah membuat Brio Type R. Jadi karena banyaknya permintaan Brio ini, banyak sekali yang memodifikasi. Jadi banyak referensi untuk kalian untuk memodifikasi Brio ini gitu. Jadi ada yang Mugen, ada yang Type R, banyak sekali lah. Karena Brio ini mudah lah untuk diaplikasikan modifikasinya. Oke, kalau gitu kita lihat langsung ke bagian belakangnya yang perubahannya sangat signifikan. Oke, jadi ini bagian belakangnya dari Honda Brio Satya e-CVT tahun 2019. Bisa kita lihat di sini sudah ada wipernya, terus dia menambah semok. Yang tadinya kan stop lampnya itu bulat-bulat, sekarang dia mirip dengan stop lampnya Honda Freed ya menurut gua. Nah, dan semuanya full halogen gitu. Jadi dengan bertambah panjangnya ini dipastikan bahwa bagasinya itu jadi lebih luas gitu. Selain itu dia sudah ada sensor parkir 2 titik. Kalau yang RS itu sudah ada diffuser. Dan diffusernya itu banyak sekali yang jual. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade RS atau Mugen itu gampang sekali karena Brio ini salah satu mobil yang sangat laris. Jadi untuk onderdil terus modifikasi itu banyak banget referensinya. Dan kita bisa pastikan ini bagasinya pasti lebih luas. Jadi 258 liter dibandingkan yang sebelumnya. Bisa kita lihat, langsung kita buka saja. Nah, ini untuk kapasitas bagasinya. Dia agak ke dalam gitu ya. Dan di bawahnya ini dia ada ban serep. Nah, ini untuk kapasitas bagasinya, dia lebih luas dan ini sangat baik untuk membawa banyak barang begitu. Oke. Kita langsung saja lihat ke baris kedua dulu. Oke, let's go. Oke, kita sudah ada dalam baris keduanya. Bisa dilihat tinggi gue 165 cm. Kalau yang generasi pertama itu masih tersisa sedikit dan kalau perjalanan jauh kurang nyaman, dan di sini sudah diperbaiki oleh Honda. Brio sangat amat jauh sekali. Tuh, untuk yang 180 cm pun menurut gua ini masih worth it. Cuman sayangnya di baris kedua ini Brio itu dia tidak mengupgrade ketebalan busanya. Jadi agak keras gitu. Nah, tapi di sini sudah ada headrest. Nah, cukup nyaman duduknya. Ya lumayan lah. Jadi udah ada peningkatan dari generasi sebelumnya. Dan di sini sudah ada seat belt 3 titik ya. Seat belt 3 titik. Jadi untuk keamanan berkendaranya sudah sangat baik. Dan di sini ada power window, terus ada pegangan tangan di sini yang belum retract, begitu. Oke, kita langsung ke bagian pengemudinya. Oke, let's go. Oke, kita sudah ada di ruang pengemudinya. Jadi dia ini pengaturan setirnya tilt, belum bisa teleskopik. Kalau di LCGC ya nggak ada yang bisa ya teleskopik. Jadi tapi posisi mengendaranya itu nyaman, pas banget gitu. Jadi kaki selonjor dan genggaman tangannya pas gitu. Dan dashboardnya ini mirip sekali dengan Mobilio dan BRV ya. Jadi ada slogan untuk Honda ini, kayak desainernya nggak mau berpikir lebih banyak. Jadi di sini bisa diistilahkan salam satu dashboard ya. Dashboardnya plek-plek sama, mungkin ukurannya aja yang agak beda gitu.
Dan di sini dia sudah AC digital, sama persis dengan Mobilio. Terus head unitnya Pioneer, dia sudah bisa Bluetooth, dan dia sudah bisa AUX, USB segala macam. Tapi ini ya untuk zaman sekarang ya, head unit belum touchscreen itu menurut gua agak ketinggalan, di downgrade. Mungkin kalau untuk sekarang banyak orang yang mengganti head unitnya dengan yang touchscreen gitu. Dan di sini ada soket 12 volt. Dan ini transmisinya sederhana sekali ya. Ya, ini lebih mudah, lebih nyaman. Cuman sayangnya dia nggak ada backlight dari transmisinya. Jadi kalau misalkan malam itu kita kadang nggak kelihatan. Ini lagi mundur atau lagi maju, PRND-nya itu tidak terlihat gitu. Kalau mau upgrade lagi ya begitulah Honda. Jadi banyak aksesoris yang harus kita tambahkan begitu. Padahal masang lampu transmisi itu cuman berapa ya? Nggak mau nambah loh dia. Gitu. Jadi di sini juga sudah ada spionnya, walaupun masih manual. Sun visor sudah ada kaca. Ya, sudah ada kacanya, walaupun nggak ada lampu, ya wajar, di kelasnya memang belum ada. Nah, di sebelah penumpang sebelah kiri juga sudah ada kacanya. Lalu ini bentuk kuncinya seperti ini. Bentuk kuncinya seperti ini, dia belum start stop engine. Dan sekarang Agya dan Ayla itu sudah start stop engine ya. Jadi untuk fitur mungkin dia kalah begitu, tapi untuk segi mesinnya, terus segi keasikan berkendaranya, dia unggul. Menurut gue paling unggul di antara yang lain gitu. Tapi untuk fitur memang ya Honda dari dulu pelit ya. Begitu. Dan Brio ini berkapasitas mesin 1199 cc dan tenaganya itu 90 horsepower di RPM 6000. Lalu torsinya adalah 110 Nm di 4800 RPM. Dan bagasinya 258 liter. Jadi menurut gua ini mesin sebenarnya dia itu sama kayak yang lama, cuman dioprek sedikit. Jadi akselerasinya itu 0 ke 100 itu lebih baik 0,5 detik begitu. Dan di sini sudah ada power window. Power window-nya itu auto down, tapi belum auto up. Aduh ya, padahal ini adalah fitur yang sebenarnya tidak mahal gitu. Dengan harga LCGC paling mahal, seharusnya Honda itu udah ngasih fitur yang auto up-nya dong, begitu. Lalu yang terakhir adalah menurut gua memang nggak terlalu signifikan perubahannya. Ini bisa all new Brio kan judulnya, tapi menurut gua nggak new amat karena sebagian besar masih mirip. Ini dashboardnya itu masih mirip dengan yang lama gitu. Perubahannya itu sedikit lebih panjang, akomodasinya lebih baik sekarang, dan jadi perubahan-perubahannya itu lumayan gitu. Jadi untuk kalian yang ingin upgrade sebenarnya itu worth it menurut gua, karena akomodasinya lebih bagus, suspensinya itu sudah ada perubahan, lebih nyaman, lebih empuk, tapi handlingnya tetap baik gitu. Dan di sini ada instrumen clusternya, sangat sederhana sekali. Dan ini juga mirip sekali dengan Mobilio gitu. Jadi salam satu dashboard dan salam satu instrumen cluster ya. Jadi menurut gua Mobilio itu adalah Brio yang dipanjangkan begitu. Jadi ya Honda itu banyak sekali ya yang istilahnya desainnya mirip, terus dashboardnya mirip, dan banyak juga mesinnya itu yang digunakan di berbagai mobil begitu untuk efisien. Ya, tapi sekali lagi Honda adalah perusahaan yang sudah sangat lama, jadi mesinnya itu cukup bandel dan tenaganya itu cukup baik. Makanya banyak sekali mobil Honda ini, Brio, Mobilio, Jazz itu banyak sekali yang dipakai untuk balap begitu. Jadi ya ada plus minusnya setiap mobil itu. Jadi kalau untuk fitur ya mungkin bisa kita tambah sedikit-sedikit, kayak lampu transmisi, lalu auto up, auto down-nya bisa kita
diperbaiki lagi, bisa kita upgrade lagi menjadi lebih bagus head unitnya segala macamnya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke impresi berkendaranya. Oke, let's go. Oke, jadi kita akan membahas soal impresi berkendaranya Brio Satya e-CVT tahun 2019. Jadi impresi berkendaranya sebenarnya mirip-mirip ya dengan Brio yang generasi sebelumnya. Tapi karena wheelbase-nya lebih panjang, lalu katanya pengaturan suspensinya itu sudah diatur ulang, sehingga kalau misalkan ada jalan bergelombang, terus jalan sedikit bumpy, itu lebih nyaman daripada Brio sebelumnya. Jadi dalam hal ini Honda mendengarkan keluhan konsumennya gitu. Jadi mobil ini keasikan berkendaranya itu makin meningkat. Kalau soal handling itu nggak bisa diragukan lagi bahwa ini adalah LC GC yang paling asik dikendarai. Contohnya aja, dulu gue pernah punya Agya, dan ternyata pas gue ngebawa ini ya jauh gitu. Jadi lebih nyaman di Brio Satya ini gitu. Nah, terus kalau kekedapan kabin juga jadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Gua ngerasa kalau road noise dan hingar-bingar kendaraan di luar itu bisa teredam dengan baik. Lalu yang kedua adalah memang kenyamanannya dari segi menyetirnya itu paling enak, posisi mengemudinya itu paling enak gitu dibandingkan LCGC lain. Kenapa gue selalu bilang paling enak daripada LCGC lain? Karena gue udah mencoba beberapa LCGC dan yang paling nyaman itu adalah menurut gue ini gitu. Rasa berkendaranya itu sporty, pas. Tinggi gue cuma 165 cm ya. Jadi menurut gue ini enak banget gitu. Kaki selonjor, terus pegangan setir itu pas. Walaupun dia cuma bisa tilt, belum bisa teleskopik gitu. Nah ini ada polisi tidur sedikit bumpy, tuh masih nyaman dibanding yang sebelumnya itu lebih keras gitu. Nah, jadi menurut gua ini adalah LCGC dengan keasikan berkendara paling baik. Lalu dari segi tenaga, mobil ini sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan kemarin itu kecepatannya dari 0 ke 100 itu dalam 12 detik, 12,5 detik. Kalau sekarang itu pas di 12 detik. Nah, itu lebih baik 0,5 ya. Ya, itu menurut gua perubahan yang semakin baik. Jadi dari semua Honda, merek Honda, yang paling didengarkan keluhannya dan diperbaiki oleh Honda itu ya mobil ini gitu. Terus konsumsi bahan bakarnya ya. Konsumsi bahan bakarnya, mobil Brio Satya e-CVT ini adalah salah satu mobil yang irit sekali. Untuk dalam kota itu dia bisa 16 km per liter. Itu luar biasa sekali ya. Jadi menurut gua ini keunggulannya juga. Jadi dia menurut lebih kencang daripada LCGC lain, tapi dia bisa lebih irit. Jadi itu keunggulan Honda sih. Jadi mesinnya efisien sekali. Terus untuk rute luar kota itu konsumsi bahan bakarnya 21 km per liter. Nah, jadi untuk sebuah LCGC ini salah satu yang teririt di kelasnya. Teririt dan terkencang. Hebat kan? Honda hebat soal itu. Dan menurut gua mobil ini sangat cocok untuk keluarga kecil yang masih punya 1 anak atau maksimal 2 anak. Mobil ini masih nyaman. Untuk di kota dia lincah, untuk di luar kota dia bisa kencang gitu. Terus ada sebagian yang mau gua bahas soal
keunggulan dan kekurangan dari mobil ini. Yang mau gua bakal gimana ya ngomongnya. Jadi dari segi positifnya pasti ada kekurangan dari mobil ini. Yang pertama adalah jok bagian belakangnya. Jadi jok bagian belakangnya itu kurang terlalu nyaman dibanding dengan LCGC lain. Kenapa? Karena yang pertama adalah jadi Honda itu terkenal dengan jok yang tipis ya. Jadi kurang empuk. Nah, itu kekurangan pertama. Terus yang kedua adalah materialnya terlihat murah karena materialnya ini plastik yang tipis gitu. Dibanding LCGC lain, ini mungkin yang paling tipis menurut gua, karena kalau ada polisi tidur pun sama seperti Mobilio, itu ada getaran di bagian dashboardnya. Nah, terus yang ketiga adalah headrest kursi depan. Untuk yang Satya ini nggak bisa diatur ya ketinggiannya, dia fix. Jadi kalau misalkan kita mau sandaran gini, rada kurang nyaman mungkin. Untuk yang tingginya di atas gua 170 cm itu kurang nyaman. Biasanya labas gitu. Kalau ini gua masih pas. Untuk gua mungkin masih lumayan nyaman gitu. Lebih baik lagi kalau misalkan headrestnya itu bisa diatur ketinggian dan ketinggiannya. Jadi bisa diatur, itu pasti lebih nyaman lagi. Nah, untuk kelebihannya adalah yang pertama, performa mobil ini. Performa mobil ini tuh cc-nya 1200. Dia bertenaga, lalu irit. Nah, mobil Honda itu selalu bisa membuat mesin itu efisien. Nah, itu yang kelebihannya. Jadi irit tapi bertenaga. Nah, mobil Brio ini adalah pilihan yang tepat menurut gua. Terus yang kedua, ini sudah diperbaiki suspensinya jadi lebih nyaman, tapi handlingnya tetap stabil. Handlingnya tetap enak gitu. Kita ke kanan ke kiri setirnya itu direct sekali. Jadi untuk keasikan berkendara, mobil Brio ini adalah LCGC yang paling asik dikendarai gitu. Terus yang ketiga adalah konsumsi bahan bakar. Dalam kotanya yang gue sebutkan tadi adalah 16 km per liter, dan luar kotanya 21 km per liter. Itu sangat irit sekali. Bisa dibandingkan dengan LCGC lain, ini adalah salah satu yang paling irit. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian adalah orang yang mobilitasnya tinggi, selalu berpergian dalam kota, dan punya keluarga kecil, itu cocok sekali membeli mobil ini. Terus menurut gua, asalkan kalian tidak memikirkan harganya, karena walaupun asik, cuman harganya ini paling tinggi di antara LCGC lain gitu. Jadi ya ada harga, ada kualitas. Oke, demikian review singkat ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.